Assalamualaikum Bu Nikmah, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik. Bu Nikmah, kegiatannya apa saja hari ini? Hari ini mulai dari bangun tidur atau di Tidurlah sekolah. di Di sekolah. sekolah masih persiapan untuk PKKS, membantu sedikit-sedikit karena masih banyak hal yang saya belum tahu. Oke, ya apalagi baru ya Bu ya di sini. Bagaimana Bu suasana di Sirau? Sudah bisa beradaptasi kah? Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai bisa beradaptasi. Ya, syukurlah kalau begitu. Mungkin ada nggak rasa-rasa bagaimana begitu yang dirasakan oleh Bu Nikmah? Kalau untuk saat ini perasaan saya ada yang mengganjal sedikit, tapi ini bukan dengan lingkungan sekolah, tapi dari pribadi saya sendiri. Ya, iya, iya, iya. Mungkin Bu Nikmah mau menceritakan sedikit ganjalan-ganjalan tersebut. Siapa tahu dengan bercerita bisa apa ya membuat lega atau meringankan ganjalan itu. Insya Allah mau sedikitlah berbagi. Baiklah Bu, sebelumnya sebelum mulai bercerita, kita terlebih dahulu menentukan tujuan dari kita berdiskusi bersama. Karena agar lebih uh, nantinya lebih mencapai titik temu, titik akhir, mungkin akan lebih baik kalau kita membuat tujuannya dulu. Menurut Bu Nikmah, apa sih tujuan dari pembicaraan kita pada hari ini? Mungkin menemukan belum sampai solusi, tapi saran untuk saya supaya bisa lebih kuat untuk mengambil langkah menjadi CPNS. Oke, bagus sekali Bu. Jadi Bu Nikmah uh, melakukan pembicaraan ini agar Bu Nikmah bisa mempunyai langkah-langkah untuk mempersiapkan diri nantinya menuju ke tahap PNS-nya. Saat ini masih CPNS ya Bu ya. Nah, mungkin ada tujuan lain Bu di samping itu. Apa? Kira-kira mungkin Bu Nikmah punya tujuan yang lainnya lagi selain punya langkah-langkah mungkin untuk mengatasi kekhawatiran atau Nah, apa ya, ya? pastinya itu. Apa ya? Biar lebih reda lah rasa khawatir dan rasa takut saya. Gitu. Bu Nikmah, kita awali dengan menceritakan apa sih sebenarnya unek-unek dalam diri Bu Nikmah atau rasa khawatir seperti apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh Bu Nikmah. Silahkan mungkin bisa ceritakan kepada saya. Ini yang diawalinya Aja. dari apa ya? Mungkin saya sebagai perempuan yang sudah menikah dan sudah punya 2 anak, kemudian memutuskan untuk berkarir ketika sudah berkeluarga, pastinya akan ada konsekuensi besar Ya. pada keluarga saya yang yaitu suami, 2 anak saya yang masih kecil, yang pertama 4 tahun besok, kemudian yang kedua 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya, masih sangat Iya. kecil. Kemarin waktu ditinggal mengambil SK juga baru 2 minggu atau sekitar 2 minggu sudah saya tinggalkan untuk tugas negara. Jadi gimana ya? Sebagai perempuan ya, sebagai ibu beratlah meninggalkan anak gitu. Belum nanti ada PIGP, kemudian ada Latsar yang belum ditentukan kapan waktunya. Semoga saja karena sekarang masih pandemi, semoga bisa
Ya, saya harap sih masih lama lah supaya Iya. nanti yang paling kecil yang 3 bulan sudah agak gede. Agak besar Iya, ya. sudah besar. Mungkin bisa saya ajak untuk nanti menginap di tempat diklat atau saudara kan ada yang di Batu Raden. Oh iya. Jadi supaya nanti kalau sudah agak besar kan bapaknya bisa ngasuh gitu, tidak perlu ngajak mau pamongnya ke sana Iya. gitu. Berarti tadi ada rasa khawatir karena harus meninggalkan keluarga ya Bu ya. Ada 2 anak, satu usia Empat 4 tahun. tahun. 4 tahun, yang satu usia 3 3 bulan. bulan, masih Iya. sangat kecil, masih perlu setiap hari bertemu dengan ibunya pasti. Nah, pada saat nantinya jenengan atau Ibu Nikmah ini harus mengikuti kegiatan dari setiap tahap dari CPNS ke PNS pasti membutuhkan waktu, membutuhkan daya, membutuhkan tenaga yang lebih ekstra ya Bu ya. Sebelumnya bagaimana perasaannya Ibu di sini di SD Sirau itu? Awalnya pasti takut ya, Ada takut ya, takut iya. nama jalan. Terus ya khawatir ada, Khawatir takut ada. ada, kemudian apa ya, rasa bisa nggak ya gitu ya, khawatir ya. Iya. Ya seperti itu sih, awalnya ada rasa-rasa seperti itu. Ya, awalnya. Nah, setelah dijalani 3 bulan ini bagaimana? Ya berkurang sedikit. Berkurang sedikit. Berarti masih ada. Ya, masih ada. Berkurang sedikit berarti masih ada. Nah, adanya itu masih berhubungankah dengan yang tadi tahapan-tahapan CPNS? Ya, salah satunya Salah itu. satunya, baiklah. Jadi pada intinya ada kekhawatiran pada diri Bu Nikmah. Salah satunya tadi ya untuk bisa tidak sih saya menyelesaikan semua tahapan itu, gitu ya. Bisa tidak sih saya melaksanakan tanggung jawab saya di sekolah dan tetap mengurus keluarga di rumah. Iya. Iya. Nah, mungkin ada hal lainnya Bu, di samping anak-anak tersebut dari pelaksanaan itu ada nggak kekhawatiran yang Ibu rasakan? Ada. Ada, bisa diceritakan? Ya, cara mengajar setiap orang kan berbeda. Iya. Ketika menemui anak didiknya kan beda-beda. Takutnya cara mengajar saya ini masih belum bisa sesuai dengan harapan guru senior, kepala sekolah dan pengawas. Oke. Dikhawatirkan. Ini baru ini ya bayangan. Mungkin Bu Nikmah sendiri tentu Kak dalam perjalanan 3 bulan ini di SD Negeri Sirau tadi kan sudah dikatakan ada pengurangan rasa khawatir itu. Coba ceritakan pengurangan tersebut karena apa kira-kira? Setelah masuk selama 3 bulan, oh ternyata itu tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata seperti apa gitu. Mungkin diceritakan bayangannya bagaimana, lalu kenyataannya seperti apa gitu. Bayangan saya kalau masuk sekolah gitu ya, nantinya ada tekanan dari atasan gitu, ada kita harus ekstra beradaptasi dengan teman-teman, kan orang kan beda-beda ya. Nah, gitu. Ternyata keluarga di SD Negeri Sirau ini dari kepala sekolah, guru senior, dan guru-guru yang lain bisa istilahnya merangkul rasa sedulurannya kental kayak gitu. Ada rasa persaudaraannya yang lebih gitu ya. Rasa kekeluargaan. Jadi sedikit meringankan, mengurangi rasa khawatir saya dan rasa takut saya. Apakah Bu Nikmah sebelumnya pernah juga mengajar di tempat lain? Pernah, ya. Mungkin ketika pengalaman Bu Nikmah mengajar di tempat lain, tentunya setiap tempat berbeda ya Bu ya. Tapi mungkin kan bisa itu dijadikan
apa ya, sebagai pengalaman, sebagai jalan Bu Nikmah untuk mengatasi rasa takut itu, bisa tidak kira-kira? Ya, iya, iya. Ada, pasti ada lah. Ya, Bisa. mungkin dulu bagaimana caranya Bu Nikmah untuk berkomunikasi dengan teman-teman, mungkin ya bisa digunakan juga kan ya. Nah, Bu Nikmah selama beradaptasi dengan teman-teman di SD Negeri Sirau, kira-kira apa saja sih yang Bu Nikmah lakukan untuk bisa beradaptasi? Yang pertama pasti mengamati. Ya, yang pertama mengamati. Iya, mengamati satu-satu. Kalau Pak ini karakternya seperti apa, Ibu Iya. ini bagaimana gitu. Kemudian kalau kira-kira sudah agak sedikit tahu karena belum paham ya, satu-satunya tahu, kemudian kita orang ini bagusnya saya timpali bagaimana ya, orang yang ini bagusnya saya bagaimana gitu. Ya, cara saya beradaptasi seperti itu sih. Mengamati, lalu memahami karakternya masing-masing, dan yang ketiga mulai apa ya, mengimbangi mungkin ya, mengimbangi setiap karakter tersebut. Oke Bu. Nah kira-kira kalau untuk tahapan-tahapan tadi dari Bu Nikmah dari CPNS ke PNS, kira-kira tahapan mengamati, lalu apa ya, mengamati, mengimbangi, itu bisa tidak dilaksanakan juga pada tahapan CPNS itu? Ya pasti Bisa. bisa, insya Allah Bisa. bisa. Nah di SD Negeri Sirau bisa nggak? Itu mungkin ada teman atau rekan di SD Negeri Sirau yang bisa dijadikan sumber pengamatan Bu Nikmah pada saat menjalani tahapan CPNS ke PNS. Ada. Ada. Iya. Siapa itu Bu? Bu Aufa. Iya. Kalau untuk saat ini saya, karena saya 2020 ya, yang di atasnya saya itu ada Bu Zulfa. Oke, Jadi ada Bu Zulfa. saat ini ya saya melihatnya ke Bu Zulfa. Iya. Banyak tanya-tanya lah, mencari gambaran-gambaran. Nanti kalau Latsar bagaimana, PIGP bagaimana, gitu. Sudah mulai banyak bertanya ke Bu Zulfa. Oke, sudah mulai bertanya kepada Bu Zulfa. Ya, berarti sudah ada suatu langkah ya Bu ya. Nah, ini berarti Bu Nikmah itu sudah mulai membuat langkahnya. Ya, sudah ada langkah untuk mengatasi, sebenarnya mengatasi kekhawatiran yang Bu Nikmah rasakan. Sudah ada langkahnya berupa mengamati Bu Zulfa yang pada saat ini sudah mencapai tahap PNS ya. Nah, selain mengamati, apalagi yang dilakukan khususnya kepada Bu Zulfa misalnya? Selain mengamati Bu Zulfanya, minta saran. Oke, berarti tadi mengamati sudah, lalu minta saran kepada Bu Zulfa. Saran-saran tersebut dirasa membantu? Cukup membantu. Cukup membantu. Mungkin sudah diskusi atau apa? Sudah melaksanakan? Sudah mulai diskusi Sudah juga. mulai diskusi. Sedikit banyak. Tapi mungkin bedanya karena Bu Zulfa dulu belum pandemi. Belum pandemi. Kalau saya sudah pandemi COVID, jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, sedikit gitu. Cuma garis besarnya sama. Oke. Nah, mungkin ada langkah yang akan Ibu lakukan selain tadi mengamati, sudah berdiskusi, mungkin ada langkah lainnya, Bu, yang akan Ibu tempuh untuk mempersiapkan tahapan dari CPNS ke PNS ini. Apa ya? Belum sih untuk saat ini, belum ada langkah selanjutnya, baru sampai tahap diskusi sama Bu Zulfa. Baru tahap diskusi. Nah, mungkin sehari ini kita bisa Bu coba Ibu pikirkan kira-kira setelah diskusi, oh ternyata setelah diskusi itu saya punya gambaran seperti ini loh. Nah mungkin Ibu akan mengambil langkah apa gitu? Ya memulai, kan PIGP dulu ya. Sekarang sudah mulai persiapan membuat jadwal untuk IGP. Nah, bagus, berarti sudah ada jadwal ya Bu. Nah, sudah membuat jadwal PIGP. Selanjutnya mungkin setelah nanti jadwalnya sudah tersusun, sudah rapi, apa yang mungkin akan Ibu lakukan lagi? Melaksanakan
pembimbingan kan PIGP program induksi guru pemula. Iya, nah itu nanti kita bimbingan dengan guru senior. Ya. Kalau sudah dengan kepala sekolah, selanjutnya dengan pengawas, Ya. membuat laporan. Oke. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk mengatasi kekhawatiran itu agar sesuai dengan harapan mereka gitu? Yang pasti sih mempersiapkan diri dengan baik. Ya, persiapannya dalam bentuk membuat RPP yang bagus. Kemudian kalau kata Bu Ova berdiferensiasi. Ya. Kemudian apa ya? Ya pokoknya kita harus berusaha sebaik mungkin ketika menyampaikan sesuatu kepada anak didik gitu. Karena PIGP kan penilaian tentang bagaimana kita mengajar gitu. Berarti sudah ada usaha ya Bu ya. Ibu merencanakan untuk lebih banyak mempersiapkan itu. Persiapannya mungkin dari sumber mana saja Bu? Internet ya. Internet. Oke. Sekarang banyak ya, apa saja tersedia di internet. Berarti kalau begitu sudah bisa teratasi ya Bu ya, sebenarnya. Insya Allah kalau PIGP sudah. Yang masih jadi masalah latsarnya. Ya, latsarnya tadi Ibu menyampaikan bahwa takutnya ketika harus meninggalkan anak-anak. Nah, kira-kira sudah terpikirkan Bu? Kira-kira rencananya bagaimana untuk bisa mengatasi latsar ini kalau memang latsar ini tidak dilakukan full daring, ada suatu ketika yang luring. Nah, mungkin kan harus antisipasi ya Bu ya, untuk mengatasi kekhawatiran Ibu. Apa coba ya? Kira-kira terpikirkan rencana apa yang akan dilakukan kalau Ibu latsarnya luring? Terus tiba-tiba sekarang gitu ya. Ya, kira-kira bagaimana? Kalau harus sekarang ya mau tidak mau yang paling kecil harus saya bawa karena masih ASI eksklusif. Kalau masih tidak bisa dibawa ya mau tidak mau ditinggal, mungkin sama nenek sama kakeknya atau belum terpikirkan semua sih kalau harus tiba-tiba sekarang gitu. Karena bayangan saya CPNS kan maksimal 1 tahun. Bayangan saya latsarnya itu di akhir-akhir. Terus nomor urut saya di SK itu termasuk akhir. Jadi kemungkinan saya apa ya istilahnya, bukan golongan tapi yang gelombang yang terakhir gitu. Kalau terakhir kemungkinan anak saya sudah 3, 4, 5, 6, 7 mungkin sudah 8 bulan atau 9 bulan. Bapaknya suami saya sudah bisa mengasuh lah kalau sudah sebesar itu. Mungkin nanti saya ajak, biasanya kan di Batu Raden untuk latsar sebelum-sebelumnya begitu. Nanti menginap di tempat kakak, kemudian saya di tempat diklat. Sesekali anak saya yang bayi ini antarkan ke tempat diklat untuk menyusu, atau nanti saya pumping di tempat diklat terus diambil dibawa ke rumah kakak, seperti itu sih. Ya, bagus sekali langkahnya. Rencananya sudah mulai tersusun ya Bu ya. Berarti sebenarnya Ibu sudah punya rencana yang akan dilakukan. Nah, kalau rencana tersebut juga saya pikir sudah sangat baik ya Bu ya. Jadi ada alternatif tindakan yang akan dilakukan. Kalau boleh dibawa bersama Ibu, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, nanti mungkin dititipkan di tempat kakek nenek. Kalaupun nanti dibawa, bisa di tempat saudara gitu ya. Nah, kalau untuk menyusun atau kalau untuk mengimbangi antara tugas di rumah dengan di sekolah tidak ada masalah Bu? Untuk sampai saat ini saya buat slow aja ya, mengalir aja lah. Saya punya prinsip
pekerjaan rumah tidak saya bawa ke sekolah, pekerjaan sekolah tidak saya bawa ke rumah. Oke. Untuk sampai saat ini Sampai masih saat bisa. ini, ya. Semoga kedepannya juga bisa lah. Iya. Pengen profesional ya. Iya. Gitu, berusaha semaksimal mungkin. Walaupun ya kalau mau berangkat sekolah susah Iya. sebenarnya. Saya harus persiapan 1 atau 1,5 jam sebelumnya, terutama mengatasi yang besar, Iya. yang laki-laki yang 4 tahun itu masih susah ditinggal berangkat sekolah. Iya. Pengennya ikut gitu. Mungkin karena dekat dengan saya. Iya. Ya itu sih dibujuk sedikit demi sedikit. Sudah ada komunikasi dengan suami misalkan tentang masalah itu? Suatu ketika misalkan ibu laksar ditinggal si anak yang besar ini karena sudah sangat dekat, apa antisipasi yang akan ibu lakukan? Kalau anak saya yang besar itu misalnya tahu itu penting, Ya. dia tahu dalam artian mau memahami. Tapi kalau berangkat sekolah kan katanya deket gitu, jadi mau ikut. Tapi kalau saya kasih tahu ini jauh penting, saya kasih ibaratnya saya jelaskan saya mau ngapain, di sana ada apa, mau memahami. Sedikit demi sedikit. Dan mungkin komunikasi dengan suami sudah ada, cuma mungkin karena laki-laki apa-apanya dibikin santai. Ya, jadinya ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti kalau sampai waktunya juga dijalani ya. Berarti untuk rencana ke depannya ibu tadi pertama ibu akan lebih mengamati Bu Sulfa ya untuk persiapannya, mengamati Bu Sulfa, terus minta saran, diskusi. Lalu mungkin contoh-contoh ya sudah, contoh-contoh laporan dan lain-lain sudah. Ya, contoh-contoh laporan, mengumpulkan contoh-contoh laporan, kemudian tadi komunikasi ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk langkah ke depannya lagi akan dilakukan mulai kapan ini Bu? Mungkin dengan guru senior, dengan Bapak Kepala Sekolah akan dikonsultasikan kapan? Insya Allah mulai bulan April. Mulai bulan di jadwal April. Di jadwal April ya. Itu mulai dari guru senior. Ya. Kemudian PIGP itu kan 1 tahun juga. Nanti laporan kita serahkan bulan Desember. Ya, gitu. Berarti jadwal sudah mulai dalam penyusunan. Ya, sudah. Nanti berarti Ibu segera mengkonsultasikan ya. Kapan kira-kira Bu? Tadi kan pelaksanaan April ya. Berarti akhir Maret. Ya. Oke, akhir Maret Ibu sudah akan mengkonsultasikan jadwal itu kepada kepala sekolah dan guru senior. Ya. Oke Bu, berarti kalau sudah ada gambaran jadwal dan sebagainya, seharusnya Ibu bisa lebih tenang sebenarnya. Ya, harusnya sudah lebih tenang, tinggal persiapan selanjutnya ya. Berarti langkah awalnya sudah siap ya sebenarnya. Nah, bagaimana? Sudah benar-benar siap ya? Harus. Mau tidak mau harus. Dan langkah-langkah itu akan dimulai di akhir Maret. Oke. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi semuanya bisa berjalan lancar. Dari mulai jadwal sampai pelaksanaan sampai akhirnya semuanya lancar, tidak ada halangan. Kekhawatiran Ibu sebenarnya sudah Ibu jawab sendiri. Cara-cara mengatasinya sudah Ibu jawab sendiri sebenarnya. Nah, dari jawaban-jawaban Ibu tadi, Ibu sudah bisa sebenarnya untuk mengatasinya. Tinggal bagaimana menata hati dan pikirannya saja ya Bu. Ya, saya juga memahami itu. Dengan berbagai macam peran, tugas, pasti antara hati dan pikiran
pasti banyak beban hati dan pikiran gitu ya. Ya, saya juga hanya bisa bilang kalau Ibu harus lebih semangat, mungkin berdoa ya Bu ya, doa sama Allah untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, lebih siap. Jangan lupa untuk rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, akhir Maret deadline yang Ibu buat, maka diharapkan untuk tetap benar-benar bisa dilaksanakan agar nantinya juga kedepannya semakin lancar. Amin. Terima kasih Bu Ulfa untuk bimbingannya. Kita hanya sharing Bu. Itu sudah jadi teman sharing saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Nikma, semoga semuanya sukses. Amin. Lancar. Amin. Ya, mungkin hanya itu untuk hari ini ya Bu. Ya. Mungkin Besok lagi. Insya Allah. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dibicarakan, silahkan saja. Kita sharing-sharing saja.